Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Legend of Martial Immortal. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Ye Chen, kakek Tai Yi dan San Pao yang telah tiba di gua penyihir Yin. Dan San Pao pun langsung melancarkan serangan ke arah penyihir itu. Begitu pula dengan Ye Chen yang menyerangnya menggunakan senjata pemukul jiwa. Berbeda dengan kakek Tai Yi yang membantu mereka dengan cara menahan serangan dari penyihir Yin. Yang ternyata serangan Ye Chen dan San Pao berhasil membuat penyihir Yin terluka. Tapi dia masih belum kalah dan justru mengaktifkan kekuatan darah iblis. Kakek Tai Yi, San Pao, dan penyihir Yin segera keluar gua untuk melanjutkan pertarungan. Sementara Ye Chen menelusuri gua Yin sendirian. Dan ia langsung mengambil buah ginseng 5 warna yang ada di sana. Namun secara tiba-tiba Ye Chen dipanggil oleh kakek Tai Yi yang minta bantuan. Ia pun pergi untuk membantu mereka melawan penyihir Yin. Bahkan dirinya menggunakan teknik panah petir api sejati, sehingga membuat penyihir Yin berhasil dikalahkan. Kakek Tai Yi dan San Pao sadar bahwa Qin Yu adalah Ye Chen, karena teknik yang digunakannya sama persis seperti pemenang kompetisi 3 sekte sebelumnya. Sampai-sampai Ye Chen terkejut karena mereka bisa menyadarinya. Kemudian mereka bertiga pergi untuk mengambil ginseng 5 warna. Tapi rupanya yang tersisa hanya 1 buah saja. Bahkan mereka curiga karena Ye Chen yang telah mengambilnya. Dikarenakan Ye Chen pura-pura tak tahu, mereka pun mengambil buah ginseng itu untuk dibagi 2. Dan setelah itu mereka pun pergi meninggalkan Ye Chen. Tak lama kemudian, Ye Chen berniat untuk membawa pohon ginseng 5 warna. Dan ia diberitahu oleh naga Taisu untuk menyerapnya ke dalam alam internal. Apalagi pohon ini akan berguna untuk alkemis milik Ye Chen. Tapi tanpa diduga, ternyata di samping pohon ginseng terdapat formasi teleportasi. Dan Ye Chen pun segera menggunakannya untuk pergi ke sekte Heng Yue. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba formasi itu menjadi hancur. Naga Taisu menjelaskan bahwa hal ini bisa terjadi karena ada kekuatan misterius yang mengganggu teleportasi kita. Sehingga Ye Chen berniat untuk terbang demi melanjutkan perjalanan. Tapi lagi-lagi Ye Chen tak bisa terbang, bahkan energinya terus terkuras. Tak berhenti sampai di situ, kekuatan misterius ini juga membuat Ye Chen tak bisa berkomunikasi dengan naga Taisu. Dan kini ia hanya bisa berjalan kaki menyusuri padang pasir. Tak berselang lama, Ye Chen sampai di sebuah istana. Dan kini dirinya hanya bisa dibantu oleh Juxian karena telah kehabisan energi. Beruntungnya di tengah istana tersebut terdapat sebuah altar. Dan Ye Chen bergegas untuk menggunakannya. Namun kini ia justru malah berpindah ke ruang rahasia di istana itu. Di dalam ruang rahasia, Ye Chen berhasil mendapatkan teknik legendaris yang dapat menyerap kekuatan bintang. Sehingga sekarang ia bukan hanya menyerap kekuatan alam saja, tetapi juga bisa menyerap kekuatan spiritual bintang. Setelah Ye Chen menyerap kekuatan bintang, ia pun menyuruh beberapa klonnya untuk mencari jalan keluar. Dan setelah 3 bulan berlalu, akhirnya Ye Chen berhasil keluar dari gurun pasir. Namun baru saja keluar dari gurun pasir terlarang, dirinya justru melihat seorang wanita yang diburu oleh Istana Darah. Ye Chen langsung membantu wanita itu dan menghajar prajurit Istana Darah. Kemudian ia mengobati luka dari wanita itu yang sudah pingsan bernama Yun Er. Tapi sayang saat sekte Tianzong datang, justru Ye Chen yang malah ditangkap karena mereka salah paham terhadap Ye Chen. Apalagi Yun Er sendiri adalah nona muda dari sekte Tianzong. Mereka membawa Yun Er dan Ye Chen ke cabang sekte Tianzong.
Tapi sayang secara tiba-tiba Sekte Tianzong diserang lagi oleh Istana Darah, sehingga mereka pun terpaksa pergi sambil membawa Ye Chen sebagai sandera. Karena menurut mereka jika Ye Chen berasal dari Istana Darah. Meskipun begitu, saat di tengah perjalanan, Ye Chen membantu mereka untuk menghindari serangan dari Istana Darah, sehingga mereka menyadari bahwa Ye Chen bukanlah orang jahat. Tapi secara tiba-tiba, kini mereka terjatuh karena terkena serangan lagi dari Istana Darah. Yun-Er yang telah sadar kini terjatuh tepat di atas tubuh Ye Chen, dan Ye Chen menyuruhnya untuk segera melepaskan ikatan ini. Yun-Er pun langsung melepaskan ikatannya dan meminta maaf pada Ye Chen. Ye Chen menjelaskan bahwa aku tak mau untuk memaafkanmu. Bahkan dirinya ingin pergi dari sana untuk meninggalkan Yun-Er. Namun tiba-tiba muncul prajurit Istana Darah bernama Ji Chang yang menyerang mereka. Mengetahui hal itu, Yun-Er memohon agar Ye Chen mau membantunya. Tapi Ye Chen menjawab bahwa aku akan membantu asalkan kau mau membayar 1 juta batu roh. Dan karena sudah sepakat, Ye Chen langsung menghajar Ji Chang saat itu juga. Setelah Ji Chang berhasil dikalahkan, tiba-tiba saja datang kakeknya yang menolong Ji Chang, yang dimana kedatangan kakeknya untuk membawa kabur cucunya itu. Karena sekarang Ye Chen telah berhasil mengalahkan mereka semua. Kemudian Yun-Er dan Xian segera mengajak Ye Chen kembali ke Sekte Tianzong. Sesampainya di sana, Ye Chen alias Qin Yu yang terkenal kuat ditantang oleh Ling Hao. Dan Ling Hao ini merupakan murid dari Sekte Tianzong. Ling Hao sengaja menantang Ye Chen yang dianggapnya hanya berada di peringkat 50. Sementara Ling Hao sendiri berada di peringkat 51, yang merupakan daftar peringkat dari The Great Zhou. Awalnya, Ye Chen menolak karena energinya sudah terkuras di pertarungan sebelumnya. Tapi karena Ling Hao langsung menyerangnya, ia pun terpaksa harus melawan. Sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Ketika pertarungan berlangsung, ternyata Ling Hao bisa menggunakan teknik luar angkasa. Tapi tetap saja Ye Chen berhasil mengalahkannya. Bahkan Ketua Sekte Tianzong sampai terkejut mengetahui hal itu. Ketua Tianzong merasa bahwa Ye Chen jauh lebih tinggi dari peringkat 50. Dan dirinya juga penasaran seperti apakah kekuatan asli dari Ye Chen. Terlebih lagi, Ye Chen telah mengalahkan 18 orang sekaligus di kompetisi aliansi Chan Yuan. Tapi saat itu Ye Chen mengetahui bahwa Ketua Tianzong menderita luka dao. Dan karena merasa kasihan, Ye Chen pun berniat untuk menyembuhkan lukanya. Namun secara tiba-tiba datang Tian Zhen yang memberitahu bahwa pasukan Istana Darah kembali menyerang. Para tetua bertanya apakah kita harus meninggalkan sekte lagi. Ketua Tianzong menjawab bahwa kali ini kita akan melawan mereka. Lagi pula di sini ada Qin Yu alias Ye Chen yang dapat menyembuhkan luka dao. Ketua Tianzong menyuruh agar Tian Zhen bisa menahan pasukan Istana Darah, sementara dirinya harus disembuhkan dulu oleh Ye Chen. Sehingga saat itu Ye Chen pun melakukan proses pengobatan dengan guntur surgawi. Di saat proses sedang berlangsung, Ketua Tian bertanya siapakah Qin Yu sebenarnya, karena kemampuannya sama persis seperti Ye Chen yang merupakan master alkemis di Sekte Heng Yue. Dan karena sudah ketahuan, Ye Chen pun meminta agar Ketua Tian menyembunyikan identitasnya. Ketua Tian mengerti dan tak akan memberitahu siapapun. Hal itu juga ia lakukan sebagai ucapan terima kasih pada Ye Chen, karena Ye Chen telah mengobati luka dao yang ia derita selama ini. Setelah itu, secara tiba-tiba Yun-Er dan Xian datang untuk menghentikan Ye Chen. Karena mereka berpikir jika Ye Chen sedang menyakiti kakeknya. Tapi Ketua Tianzong berkata bahwa Ye Chen sedang mengobati lukaku. Dikarenakan merasa bersalah, mereka berdua segera meminta maaf pada Ye Chen. Tapi secara tiba-tiba ada busur panah yang mengarah pada mereka. Namun untungnya Ye Chen dengan cepat dapat menahan serangan dari busur panah tersebut.
Ketua Tian mengira bahwa yang melakukan serangan itu adalah seorang pengkhianat, dan lagi-lagi pengkhianat tersebut kembali melancarkan serangannya. Tapi ia terkejut karena Ye Chen dapat dengan mudah menghentikan panah miliknya itu. Lalu pengkhianat tersebut keluar dari tempat persembunyian dan kembali menyerang Ye Chen. Bahkan saat itu ia tak menyangka jika Ye Chen bisa menggunakan teknik klon tubuh. Dikarenakan tak punya pilihan lain, pengkhianat itu pun segera bergegas pergi dari sana. Mengetahui hal itu, Ye Chen tak tinggal diam, dirinya langsung mengejar pengkhianat itu. Dan Ketua Tianzong memerintahkan pasukannya untuk membantu Ye Chen membunuh pengkhianat tersebut. Di sana juga terlihat Ye Chen yang langsung melancarkan serangannya. Dan akibat dari serangan itu membuat pengkhianat tersebut mati dalam sekejap. Diketahui ternyata pengkhianat itu bernama Lin Changying dari sekte Tianzong. Lin Changying sendiri telah bekerja sama dengan Istana Darah untuk menghancurkan sekte Tianzong. Dan di atas sana ada tetua Istana Darah yang memerintahkan pasukannya untuk menghabisi semua prajurit sekte Tianzong. Namun saat itu Ye Chen dan Ling Hao menggunakan teknik lubang hitam sehingga langsung sampai ke sana. Dan tetua Istana Darah terkejut karena mereka berdua bisa melakukan hal itu. Bahkan saat pasukan miliknya akan menghabisi prajurit Tianzong, Ye Chen segera menggunakan petir hitam yang membuat pasukan Istana Darah mati seketika. Menyaksikan kejadian itu membuat tetua Istana Darah sangat marah. Dirinya pun segera membalas serangan Ye Chen. Tapi sebelum itu, Ye Chen dan Ling Hao tiba-tiba saja menghilang dengan teknik lubang hitam. Tapi tetua Istana Darah mengeluarkan tungku larangan yang membuat mereka terjatuh. Kemudian tetua Istana Darah kembali melancarkan serangannya. Tapi dengan cepat, Ye Chen menahan serangan itu. Dan karena Ye Chen tak bisa menahannya lebih lama lagi, dirinya langsung menambahkan kekuatan yang membuat tetua Istana Darah terpental saat itu. Tak berselang lama, datanglah prajurit sekte Tianzong untuk membantu Ye Chen. Sehingga saat itu, tetua Istana Darah diserang oleh para prajurit dan ketua Tianzong. Sedangkan Ye Chen juga melancarkan serangan untuk menghabisi pasukan Istana Darah lainnya. Di sisi lain, terlihat ketua Tian yang telah pulih dari penyakitnya. Lalu, ia juga membantu prajurit lainnya untuk menghabisi pasukan Istana Darah. Tapi tetua Istana Darah yang bernama Si Qiong berkata bahwa akhirnya kau muncul juga. Setelah itu, tetua Qiong segera melancarkan serangan lagi. Namun ia terkejut karena ketua Tianzong dapat dengan mudah menghancurkan serangan itu. Sedangkan ketua Tianzong bergegas untuk membalas serangan darinya. Dan akibat dari serangan itu membuat tetua Qiong tersungkur ke tanah. Tetua Qiong berkata bahwa aku tak percaya penyakitmu bisa disembuhkan. Dan karena ia penasaran, dirinya kembali melancarkan serangan untuk menghabisi ketua Tian. Sedangkan di tempat lain, Ye Chen dan Ling Hao telah berhasil menghabisi banyak pasukan Istana Darah. Saat itu mereka berbincang tentang beberapa hal. Namun mereka berdua terkejut saat melihat tetua Qiong yang mulai terjatuh di hadapan mereka. Ling Hao berkata bahwa akhirnya ketua Tianzong bisa mengalahkan tetua Qiong. Setelah mengetahui hal tersebut, Ye Chen segera pergi dan menghilang dari sana. Ketua Tianzong berkata pada pasukan Istana Darah yang masih hidup bahwa sampaikan pada ketua kalian, jika ingin bertarung, maka sekte Tianzongku akan melakukannya dengan senang hati. Dan kembalilah kalian semua sekarang juga jika tidak ingin aku habisi. Lalu setelah para pasukan Istana Darah pergi, ketua Tianzong berterima kasih pada Ye Chen. Ia juga mengingatkan jika Ye Chen ada sesuatu yang diperlukan, maka katakan saja. Ye Chen menjawab bahwa aku ingin meminjam formasi teleportasi milik sekte Tianzong. Ye Chen mengatakan jika kau bisa langsung mengirimku saja ke sekte Heng Yue. Namun ketua Tianzong memberitahu bahwa di Dacu tidak ada formasi teleportasi yang bisa menempuh jarak lebih dari 2 juta mil. Tetapi Ye Chen menjawab, bukankah ada juga formasi teleportasi kekosongan yang bisa melakukannya?
Ketua Tianzong menjelaskan bahwa teknik tersebut tak bisa menteleportasi ke arah selatan, dan teknik teleportasi itu juga hanya bisa mengirim paling jauh 100 mil. Ye Chen pun bertanya lagi mengapa hal itu bisa terjadi. Ketua Tian menjawab jika semua itu karena 100.000 gunung yang harus dilewati. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Ye Chen yang diberitahu tentang peta di sekitar sekte Tianzong. Dan jika Ye Chen ingin selamat, maka harus menghindari 100.000 gunung. Dan Ketua Tian juga memberikan rute agar Ye Chen bisa sampai ke sekte Heng Yue. Tak hanya itu, Ketua Tian memberikan Void Extinction kepada Ye Chen, yang dimana Void Extinction itu merupakan teknik rahasia keluarga Tianzong, dan juga sebuah teknik yang digunakan oleh Ling Hao sebelumnya. Ye Chen sangat senang menerima barang itu. Bahkan Ketua Tian juga menyuruh Ye Chen agar menikahi dua cucunya. Tapi Ye Chen tak menjawab dan segera pergi dari sana, sehingga membuat Yun Er dan Jiang sampai terkejut melihat hal itu. Kemudian Ye Chen tiba di kota kuno Tianlong. Saat itu ia mendatangi seorang tetua untuk menyewa formasi teleportasi. Tapi tetua itu menjelaskan jika hari ini transmisi kota Tianlong telah ditutup. Diketahui selama 3 hari ini ada pelelangan batu di kota Tianlong, sehingga kota ini hanya menerima transmisi masuk saja, yang membuat teleportasi ditutup sementara dan tak bisa mengirim Ye Chen untuk pergi. Lalu Ye Chen kembali melanjutkan perjalanan. Tapi di tengah jalan, ia bertemu dengan kakek Tai dan juga San Pao. Dan Ye Chen yang merasa bersalah pun langsung bersembunyi dari mereka. Tak hanya itu saja, di sana Ye Chen melihat tetua Wu dari sekte Zhengyang. Begitu pula dengan perwakilan sekte Qingyun yang turut hadir mengikuti pelelangan. Dan saat ia memegang sebuah giok, tak sengaja datang Biao yang mengenali giok tersebut. Ye Chen yang merasa khawatir identitasnya akan terbongkar, segera melempar giok itu ke arah penjual. Sedangkan dirinya langsung kabur untuk menghindari Biao. Namun Biao merasa bahwa pria barusan terasa begitu familiar. Dikarenakan sangat penasaran, Biao pun mengikuti Ye Chen dari arah belakang. Karena meskipun ia tahu bahwa Ye Chen sudah mati, tapi orang ini agak mirip dengannya. Sementara Ye Chen terus melanjutkan perjalanan menuju ke penginapan. Sesampainya di sana, Ye Chen menyadari bahwa Void Extinction adalah teknik yang bisa membuat Ling Hao bergerak di angkasa. Ia pun bertanya pada naga Taisu, apakah kau mau mengajariku tentang teknik yang lebih hebat dari ini? Naga Taisu menjelaskan bahwa aku memang memiliki teknik rahasia yang lebih kuat. Namun sekarang tubuhmu masih terlalu lemah, sehingga jika dipaksakan akan hancur berkeping-keping. Tak berhenti sampai di situ, naga Taisu memberitahu bahwa aku merasa jika dunia The Great Chu akan berubah, di mana ada sesuatu yang bergerak melepaskan kekuatan aneh. Walaupun awalnya membuat bahagia, tapi akhirnya ada perasaan yang begitu berbahaya. Xin berpindah ke sekte Tianshuan. Di sana Yang Mulia merasakan ada sesuatu yang salah dengan Taigu Hong Huang, dan tetua Ji pun mengerti dengan perkataan tersebut. Kembali ke Ye Chen yang tiba-tiba saja digeruduk oleh kakek Tai dan juga San Pao, sehingga hal itu membuat Ye Chen kabur dan mereka berdua segera mengejarnya. Sampai kini mereka bertiga pun akhirnya kelelahan. Kakek Tai bertanya, kemanakah pohon ginseng yang kau ambil? Ye Chen menjawab bahwa aku telah menyerapnya, sehingga hal itu membuat mereka kesal dan menghajar Ye Chen. Singkat cerita, mereka pun makan bersama, dan Ye Chen memiliki rencana pada acara pelelangan kali ini. Terlebih lagi, targetnya adalah tetua Wu dari sekte Zhengyang. Ia pun mengajak mereka berdua sebagai permintaan maaf sebelumnya.
Di pagi harinya, mereka bertiga segera pergi ke tempat pelelangan sambil mengenakan baju penyamaran. San Pao bertanya manakah orang yang bernama Wu Changqing. Dan ketika menunjukkannya, kakek Tai merasa bahwa ini akan sulit. Apalagi mereka semua terlihat cukup kuat. Walaupun begitu, Ye Chen menjelaskan jika kita saja berhasil mengalahkan penyihir Yin Shan, apalagi penyihir Yin Shan lebih kuat dari mereka. Sehingga kali ini pasti akan jauh lebih mudah. Tak berselang lama, Biao datang lagi dan mencoba mendekati Ye Chen. Sedangkan di sisi lain, pelelangan batu spiritual akan dimulai. Begitu pula dengan para tetua yang juga sudah bersiap dengan uang mereka. Hos pelelangan segera mengeluarkan batu yang akan dilelang, di mana batu itu telah diberi nomor dan berjumlah 10.000 batu spiritual. Para penonton juga diberikan waktu selama 6 jam untuk melihat-lihat terlebih dahulu. Tak mau berbasa-basi, Ye Chen pun langsung menggunakan mata immortal. Dan ia sudah tahu batu mana sajakah yang terdapat harta karun maupun tidak. Tetapi lagi-lagi, Biao merasa bahwa orang ini sangat mirip dengan Ye Chen. Tak hanya itu, di sana juga ada dua tetua sangguan yang sedang berdiskusi. Mereka menganggap jika batu ini mungkin berisi harta karun. Tapi saat itu Ye Chen memberitahu bahwa batu ini tak berisi apa-apa. Sehingga membuat mereka merasa bahwa Ye Chen terlihat familiar. Kemudian Ye Chen bertemu dengan seorang pria yang membuatnya merasa terguncang. Dan kakek Tai menjelaskan bahwa dia adalah seorang legenda yang bernama Dugu Ao di ranah Heavenly Kuasi, yang merupakan pria kejam karena telah bertarung dengan pendekar pedang lebih dari 700 ronde. Diketahui Raja Pedang adalah seorang kultivator tak tertandingi ribuan tahun yang lalu. Bahkan dalam pertempuran Dongling Guyuan, 9 tetua Istana Darah sampai mundur, sehingga dirinya mulai terkenal sebagai praktisi yang sangat kuat. Sedangkan di sisi lain, Dugu Ao juga telah menyadari bahwa Ye Chen memiliki api sejati dan guntur surgawi, sehingga ia tetap tak akan meremehkan orang seperti Ye Chen. Singkat cerita, tibalah waktunya acara pelelangan akan dimulai. Dan batu yang pertama dilelang langsung ditawar oleh banyak orang, sehingga membuat kakek Tai dan San Pao beranggapan jika batu ini berisi barang berharga. Tapi berbeda dengan Ye Chen, ia mengatakan jika tak ada hal yang bagus di dalam batu tersebut. Dan benar saja, dengan harga yang begitu tinggi, di dalam batu itu hanya ada bunga yang sudah layu. Sehingga membuat kakek Tai dan San Pao bertanya bagaimanakah cara Ye Chen mengetahuinya. Kemudian mereka berdua segera memohon agar Ye Chen kasih tahu rahasianya. Dikarenakan mereka memaksa, Ye Chen pun membisikkan mereka. Sedangkan pelelangan akan kembali berlanjut. Saat itu ada tetua Wu yang menawar batu spiritual seharga 800.000, dan Ye Chen pun berniat untuk menaikkan harganya menjadi 2 juta, sehingga terjadilah tawar-menawar harga di antara mereka. Ketika proses tawar-menawar berlangsung, tetua Wu menjadi sangat kesal dengan bocah ini karena Ye Chen terus saja memprovokasi untuk menaikkan harganya. Bahkan saat harganya sudah melambung tinggi, Ye Chen tiba-tiba menyerah, sehingga batu itu kini menjadi milik tetua Wu. Namun tanpa diduga, kini semua orang seketika menjadi terkejut. Pasalnya, batu yang dibeli seharga 2 juta itu ternyata isinya hanyalah sampah, yang membuat tetua Wu berjanji pasti akan membalas dendam pada bocah ini. Sementara itu, Ye Chen menjadi sangat senang karena berhasil mempermainkan tetua Wu. Bahkan dirinya justru malah tertawa terbahak-bahak. Sedangkan batu nomor 190 sekarang mulai dilelang. Ye Chen segera menawar batu itu, tapi rupanya Sang Guan Bo juga ikut menawar, yang membuat Ye Chen pun terpaksa harus merelakannya. Dan ketika dibuka, ternyata berisi ukiran kayu yang bertuliskan nama Ye Chen. Meskipun begitu, Biao sangat menginginkannya.
dan ia bersedia untuk membelinya dengan harga 2 kali lipat. Karena bagaimanapun juga, Ye Chen adalah orang yang dicintainya. Setelah itu, tibalah di lelang batu spiritual nomor 251, dan tetua Istana Darah menawarnya dengan harga 1 juta batu roh. Sehingga semua orang tak ada yang berani untuk saling tawar-menawar dengan Istana Darah. Berbeda dengan Ye Chen yang tak peduli dengan hal itu, ia pun menawar batu tersebut senilai 1.500.000. Sedangkan tetua Istana Darah menawar lagi menjadi 2 juta. Dan saat itu juga tawar-menawar kembali terjadi antara Ye Chen dan tetua itu. Tak berhenti sampai di situ, Ye Chen terus menawarnya sampai harga 3 juta. Yang membuat kakek Taiyi berkata agar Ye Chen berhati-hati. Dan benar saja, Ye Chen langsung diancam oleh tetua tersebut. Dari arah lain, ada seorang pria bernama Mansan yang tertawa karena hal itu. Apalagi ia mengetahui jika seorang tetua bisa-bisanya mengancam seorang junior. Bahkan Ye Chen merasa apakah Mansan memiliki hubungan dengan Man Xiong karena sama-sama berasal dari klan Barbarian. Mansan berkata, jika setelah pelelangan ada orang yang menyerangmu, maka aku akan melindungimu. Ye Chen pun langsung berterima kasih kepadanya, dan Mansan menjawab bahwa ini adalah hal kecil. Dikarenakan tetua Istana Darah merasa kesal, ia pun berjanji pasti akan membalas dendam pada mereka. Sedangkan kini batu itu berhasil dibeli oleh Ye Chen. Bahkan Ye Chen bersedia membayar 3 kali lipat dan pergi dari sana. Kemudian tibalah saatnya Ye Chen membuka batu itu, dan di dalamnya ternyata ada besi Lowsen, bahkan membuat naga Taisu terkejut mengetahuinya. Ye Chen memberitahu bahwa aku membeli barang ini dengan harga yang mahal, yaitu 9 juta. Tapi menurut naga Taisu itu terlalu murah, karena jika di benua Xuan Huang harga sepotong kecil saja bisa 900 juta. Diketahui bahwa besi itu merupakan besi para dewa, sehingga jika dibuat senjata maka akan sangat kuat. Terlebih lagi, klan naga Taisu juga kesulitan untuk mendapatkannya. Kemudian naga Taisu menyarankan agar Ye Chen membuat senjata dengan besi itu, di mana menurut naga Taisu senjata yang kau buat akan mampu membunuh dewa. Tapi Ye Chen berpikir bahwa aku akan membuat tungku spiritual dengan besi ini. Setelah menggunakan api sejati dan guntur surgawi, akhirnya Ye Chen berhasil membuat tungku tersebut. Tapi tiba-tiba ia diajak pergi oleh kakek Taiyi dan juga San Pao, karena mereka akan datang ke sebuah tempat yang memiliki batu spiritual juga. Hanya saja harganya sudah ditetapkan dan tak perlu dilelang lagi. Setelah beberapa saat, mereka sampai ke tempat itu yang bernama daerah Xifang. Tapi rupanya mereka dicurangi saat hendak menukar batu roh. Dan karena tak punya pilihan lain, Ye Chen pun berjanji pasti akan membalas orang tua ini. Singkat cerita, mereka telah berada di tempat jual beli batu spiritual. Dan Ye Chen langsung menggunakan mata immortal untuk menganalisa. Benar saja, kini penjual itu menjadi rugi sebab Ye Chen selalu mendapatkan harta berharga. Tak berhenti sampai di situ, Ye Chen juga kembali membuatnya rugi besar. Bahkan para tetua di sana sampai-sampai mau membayar berkali-kali lipat barang yang didapatkan oleh Ye Chen. Sehingga orang tua itu pun merasa menyesal telah menipu Ye Chen dan 2 temannya. Kemudian orang tua itu mengajak mereka minum bersama sekaligus meminta maaf. Bahkan ia memberikan ganti rugi kepada mereka. Tetapi Ye Chen memanfaatkan kesempatan itu untuk berpura-pura terjatuh sambil mengambil 1 batu spiritual lagi. Beberapa waktu berlalu, kini seorang tetua pelelangan memberitahu Ye Chen bahwa penguasa kota Tianlong ingin bertemu dengannya. Dan Ye Chen pun diajak untuk bertemu dengan penguasa tersebut. Sesampainya di sana, tiba-tiba Ye Chen terkejut karena penguasa kota rupanya adalah wanita cantik. Dan ia pun dipanggil untuk mendekatinya. Tapi saat hendak berjalan, tiba-tiba ia dijebak oleh rantai yang menenggelamkan tubuhnya. Beruntung Ye Chen bisa terlepas dari jebakan itu.
yang ternyata jebakan tadi adalah ilusi yang dibuat oleh penguasa kota. Bahkan penguasa itu terkejut karena Ye Chen adalah orang pertama di tingkat alam spiritual yang bisa melepaskan ilusinya. Diketahui bahwa penguasa kota telah berada di ranah Heavenly Kuasi. Bahkan ia juga sudah tahu bahwa Qin Yu adalah Ye Chen. Meskipun Ye Chen tak tahu apakah yang diinginkan oleh penguasa itu sebenarnya. Dan ternyata selama ini penguasa itu telah mengamati gerak-gerik Ye Chen yang telah untung banyak sebelumnya. Ia juga tahu bahwa Ye Chen mampu melihat ke dalam batu spiritual, sehingga ia ingin meminta bantuan pada Ye Chen untuk melihat sebuah batu misterius. Ye Chen segera diajak masuk ke dalam tempat terlarang kota kuno Tianlong. Di sana terlihat batu yang sangat besar dengan banyak segel di sekelilingnya. Dan Ye Chen disuruh melihat apakah sebenarnya yang ada di dalam batu itu. Awalnya Ye Chen menolak karena ia rasa ini sangat berbahaya. Apalagi penguasa kota saja sampai tak berani membukanya sendiri. Tapi setelah diberikan uang, Ye Chen pun langsung menjalankan tugasnya. Namun ketika Ye Chen melihat ke dalam batu itu, justru matanya langsung terasa sakit. Dan ternyata Ye Chen hanya melihat satu mata di dalam batu spiritual itu. Bahkan ia mengingatkan jika tadi dikembalikan ke tempat asalnya, maka makhluk ini mungkin akan menjadi bencana besar bagi wilayah Dacu dan kota kuno Tianlong. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Ye Chen yang diberitahu jika wanita itu bukanlah penguasa kota Tianlong. Dan ia menjelaskan bahwa namaku adalah Nanming Yusu, yang merupakan seorang putri dari Kaisar Xuan Huang. Mendengar hal itu tentu membuat Ye Chen terkejut, karena Kaisar Xuan adalah orang yang menyatukan The Great Chu 5000 tahun yang lalu. Bahkan Ye Chen bertanya apakah senior Nanming juga adalah seorang sage yang hebat. Senior Nanming menjawab bahwa aku bukanlah seorang sage, karena dalam 5000 tahun kultivasiku hanya di alam semu kaisar. Dan diketahui jika alam semu kaisar berada di atas Heavenly Kuasi. Ye Chen masih tak percaya jika senior Nanming berumur 5000 tahun, apalagi ranahnya hanya berada di tahap menengah kaisar. Tapi Nanming bertanya, apakah menurutmu aku sudah terlalu tua? Ye Chen menjawab bahwa maksudku bukan seperti itu. Nanming memberitahu bahwa ayahku lah yang telah menyegelku di gunung 100.000 sampai-sampai aku tak bisa tersadar selama 300 tahun yang lalu. Lantas Ye Chen bertanya apakah yang terjadi setelah itu. Nanming menjelaskan jika aku terus masuk ke dalam gunung tersebut, dan karena tak bisa masuk lebih dalam, aku pun mengeluarkan beberapa batu spiritual. Karena aku berharap bisa mendapatkan informasi dari makhluk hidup di dalam batu itu. Ye Chen mengerti jika senior Nanming ingin mencari ayahnya, tapi batu misterius ini juga sangatlah berbahaya. Apalagi kau yang berada di ranah kaisar semu saja bisa dibuat ketakutan olehnya. Nanming memberitahu bahwa sekarang aku tidak lagi berada di ranah kaisar semu, melainkan kultivasiku turun ke Heavenly Kuasi setelah aku terbangun. Bahkan roh primordialku juga kembali ke keadaan jiwa. Tak hanya itu, Nanming juga merasa ada yang salah dengan dunia The Great Chu. Bahkan kekuatan misterius ini telah menekan banyak kultivator sampai ke ranah Heavenly Kuasi. Dan senior Nanming adalah salah satunya orang yang ditekan oleh kekuatan misterius tersebut. Kemudian Ye Chen bertanya, apakah kau pernah mendengar tentang sekte Tian Xuan? Nanming menjawab, tentu saja, karena sekte tersebut sangat kuat dan telah ada sejak 5000 tahun yang lalu. Diceritakan bahwa ayahnya Nanming, yaitu Kaisar Xuan, pernah menantang sekte Tian Xuan. Tapi sayang Kaisar Xuan yang begitu hebat dibuat terlempar hanya dengan satu jari. Bahkan Ye Chen saja sampai terkejut jika sekte Tian Xuan sangatlah kuat. Ye Chen menyarankan agar senior Nanming menelan pil Tianji untuk bisa memulihkan kultivasinya. Tapi ternyata Nanming sudah menelan beberapa pil Tianji namun tak ada hasil. Sehingga hal itu juga membuat Ye Chen kembali tak menyangka. Singkat cerita, di perjalanan Ye Chen bertemu lagi dengan Biao.
Tapi seperti biasa, Ye Chen terus menghindarinya. Dan beliau bertanya pada senior Dugu apakah orang ini adalah Ye Chen. Tapi senior Dugu menjawab jika itu bisa iya dan bisa tidak. Kemudian Ye Chen memecahkan batu spiritual dan di dalamnya terdapat darah naga. Setelah menelan darah itu membuat tubuh Ye Chen menjadi semakin kuat. Bahkan naga Taisu juga penasaran dari manakah kau menemukannya. Ye Chen menjawab bahwa ini aku dapatkan dari batu spiritual yang juga sama dengan besi Lausen sebelumnya. Dan batu spiritual sendiri berasal dari Gunung 100.000. Tak hanya itu, Gunung 100.000 pernah menjadi medan perang kuno, sehingga terdapat banyak harta karun yang tersebar di dalamnya. Dan darah naga serta besi Lausen adalah salah duanya. Setelah itu datang senior Nanming yang telah mengganti pakaian. Dan ia mengajak Ye Chen untuk pergi ke Gunung 100.000. Tapi Ye Chen menolak karena itu sangatlah berbahaya. Namun Nanming mengancam jika Ye Chen tak mengikutinya, maka ia akan membongkar identitas Ye Chen pada semua orang. Nanming menjelaskan bahwa makhluk mata itu telah memberitahuku jika mata immortalmu akan berguna untuk pergi ke Gua Dewa. Dan meskipun itu adalah tempat terlarang, tapi Ye Chen akan mempertimbangkannya. Apalagi di dalam Gua Dewa terdapat harta rahasia penentang surga. Tak berhenti sampai di situ, jika Ye Chen mau ikut, maka Nanming akan memberinya metode rahasia immortal. Yang hal itu tentu membuat Ye Chen semakin antusias, sehingga Nanming pun memberikan metode rahasia tersebut. Singkat cerita, 3 hari kemudian Ye Chen telah diberitahu tentang metode rahasia itu. Dan Nanming pun mengajaknya untuk pergi sekarang juga. Tapi Ye Chen memberitahu jika sekarang aku harus membunuh seseorang dulu, sehingga kita akan pergi setelah aku menyelesaikannya. Kemudian Ye Chen kembali berkumpul dengan kakek Tai dan juga San Pao. Mereka berdua berniat untuk merampok perwakilan sekte Zhengyang. Sementara Ye Chen hanya ingin merenggut nyawa Tetua Wu sebagai balas dendam. Tak berselang lama muncullah 3 orang dari sekte Zhengyang yang ingin kembali pulang. Hal itu pun dimanfaatkan oleh Ye Chen untuk menghadangnya. Bahkan Tetua Wu kebingungan siapakah yang berani menyergap sekte Zhengyang. Tak lama kemudian kakek Tai dan San Pao keluar untuk menemui mereka. Sedangkan Ye Chen langsung melancarkan serangan diam-diam. Hal itu membuat Tetua Wu terkejut karena kelompok ini benar-benar sangat kuat. Di saat kakek Tai dan San Pao hendak menyerang, mereka pun dihentikan oleh Ye Chen. Yang mana kakek Tai bertanya, jika kau bunuh mereka semua, lalu untuk apa kami datang? Namun Ye Chen menjawab agar kalian menonton saja. Di saat yang sama, Tetua Wu tak percaya jika bocah ini begitu kuat. Ia pun bertanya, mengapa kau mau menyerangku padahal kita tak memiliki dendam? Tapi Ye Chen segera membuka topengnya yang membuat Tetua Wu sangat terkejut. Ye Chen menjelaskan jika kau telah mengusirku dari sekte. Dan sebelumnya juga kalian telah membuat diriku difitnah sebagai iblis. Apalagi muridku yaitu Xian juga telah mati di tangan Yin Ziping karena rencana dari sekte Zhengyang dan sekte-sekte lainnya. Awalnya Tetua Wu tak percaya karena Ye Chen telah mati. Tapi Ye Chen mengingatkannya tentang pelelangan di pasar Nether. Dan juga pelelangan di kota Tianlong ini adalah ulah Ye Chen yang membalas perbuatan Tetua Wu. Ye Chen mulai mengeluarkan kekuatan iblisnya sambil berkata, bukankah kalian bersikeras memanggilku sebagai iblis? Maka hari ini aku akan membunuhmu dengan kekuatan iblisku. Benar saja, hanya dengan 1 kali serangan Tetua Wu dibuat kewalahan. Sedangkan Tetua Wu berjanji akan membunuh Ye Chen sekarang juga. Apalagi Ye Chen telah mengetahui segalanya. Walaupun sudah berusaha menyerang dengan kekuatan penuh, tapi Ye Chen justru malah tertawa. Bahkan Ye Chen kembali menghajarnya dengan teknik amukan naga, sehingga membuat Tetua Wu tersungkur dalam sekejap. Dari kejauhan terlihat senior Nanming yang terkejut dengan kemampuan Ye Chen. Sementara Tetua Wu segera berlutut dan memohon untuk jangan dibunuh.
Tapi Ye Chen tak peduli dan langsung menebasnya sampai tewas. Kemudian datanglah San Pao dan kakek Tai Yi yang merasa tak enak karena Ye Chen tak memberikan pekerjaan apapun pada mereka. Namun Ye Chen menjawab agar kalian boleh mengambil harta apapun yang kalian suka. Singkat cerita, Ye Chen dan Nanming langsung pergi ke Gunung 100.000. Di sana, Nanming membawa senjata spiritual pagoda. Begitu pula dengan Ye Chen yang mengeluarkan tungku spiritual miliknya. Kemudian, saat sedang berjalan menyusuri gunung, Ye Chen menggunakan mata immortal. Dan ia melihat banyak sekali roh gentayangan di tempat itu. Tapi mereka berdua tetap harus melanjutkan perjalanan. Sesampainya di tengah jalan, Ye Chen melihat ada tulang naga. Dan saat mau bertanya, kini ia tak bisa berkomunikasi dengan naga Taisu. Sehingga ia menyadari mungkinkah tempat ini sama dengan gurun pasir sebelumnya. Tak hanya itu, di sana juga terdapat pedang milik Kaisar Xuan. Tapi ketika mau menyusuri jejak ayahnya, Ye Chen segera menghentikan Nanming. Karena ternyata jejak itu bukanlah jejak Kaisar Xuan, melainkan jejak kaki dari seorang praktisi yang telah mati. Diketahui pria itu adalah mayat hidup yang sejak 7.000 tahun lalu telah digunakan oleh Raja Falun, yaitu musuh Raja Perang. Dan saat itu terjadilah pertempuran dan kekacauan yang tiada akhir. Tapi Raja Perang berhasil membunuhnya dan menyatukan The Great Chu. Karena saat itu ia berhasil menerobos ke ranah Kaisar. Ye Chen mengerti bahwa teknik mayat hidup ini adalah teknik yang digunakan oleh sekte Zhengyang. Tetapi saat Nanming mau menghancurkannya, Ye Chen pun melarang hal itu karena ia akan menggunakan teknik ini untuk melawan sekte Zhengyang juga. Senior Nanming memberitahu bahwa ada 5 orang yang tak bisa kukalahkan untuk saat ini, yaitu Raja Pedang, Du Guao, dan Yama dari Istana Darah. Kemudian ada Yang Xuangong dari Sisu dan Zhou Tianyi dari Dongling. Saat itu secara tiba-tiba mereka diserang oleh roh misterius. Tapi untungnya Nanming berhasil membunuh roh tersebut. Bahkan Nanming juga sampai melawannya lagi karena roh itu kembali hidup. Dan karena roh yang datang semakin banyak, mereka pun terpaksa harus berlari. Para roh misterius terus mengejar mereka dan segera menyerang Nanming. Tapi untung saja ada Ye Chen yang langsung menghadangnya. Meskipun kini justru tubuh Ye Chen yang malah terjatuh ke dalam jurang. Di dalam jurang, Ye Chen bertemu dengan seorang kakek tua yang ternyata ia adalah murid dari pemilik asli mata immortal. Bahkan dirinya bersedia membantu Ye Chen sebagai penghormatan terakhir pada gurunya. Tak hanya itu, ia juga memberikan cincin giok Xuanchang pada Ye Chen sebelum akhirnya mati. Kemudian Ye Chen kembali mencari keberadaan senior Nanming. Dan saat bertemu dengannya, tiba-tiba Nanming menjadi ketakutan. Bahkan karena dirinya seperti orang yang terjebak dalam ilusi, Ye Chen pun segera menghilangkan kesadarannya. Singkat cerita, 1 bulan kemudian Ye Chen menggendong Nanming sampai di kota kuno Yuesan. Saat itu Ye Chen bertanya pada naga Taisu apakah yang terjadi dengan senior Nanming. Naga Taisu menjelaskan bahwa orang ini berbeda dengan Nanming yang masuk ke gunung bersamamu, karena Nanming ini tak memiliki jiwa di dalamnya. Naga Taisu menjelaskan bahwa setiap orang terlahir memiliki jiwa, kecuali 3 dan 7 jiwa pasti memiliki jiwa kehidupan, dan jiwa itu yang akan menemani di kehidupan orang tersebut. Secara tiba-tiba, kini senior Nanming kembali tersadar, tapi lagi-lagi ia ketakutan terhadap sesuatu yang mengejarnya. Dan karena ia kabur, Ye Chen pun segera mengejarnya kemanapun ia pergi. Namun ketika Ye Chen mengejarnya, ia menyadari bahwa ada roh tangan raksasa yang mengejar Nanming. Dan Ye Chen pun segera menghancurkan roh tangan itu dengan Amaterasu. Tapi kini justru dirinya yang malah dihajar oleh senior Nanming. Ye Chen yang terjatuh rupanya mendarat di sebuah kolam.
Dan di sana ada seorang wanita bernama Xin Er yang sedang mandi. Sehingga karena kesalahpahaman, Ye Chen pun terus dikejar oleh Xin Er. Ye Chen berniat untuk bersembunyi di keramaian, tapi rupanya ia justru malah masuk ke wilayah keluarga Xin Er. Dan di sana Xin Er meminta bantuan kakeknya untuk menangkap Ye Chen. Kemudian di mansion Chun Qiu, kakeknya bertanya apakah yang terjadi. Tapi Xin Er kebingungan untuk menjawab pertanyaan itu. Dan ketika Ye Chen mencoba menjelaskan, namun Xin Er tetap tak mau peduli. Di saat yang bersamaan datang paman ketiga yang terkena luka dao akibat serangan istana darah. Dengan cepat keluarga mereka pun mencoba untuk mengobatinya meskipun itu tak berguna. Dan ketika Ye Chen menjelaskan bahwa aku bisa menyembuhkannya, tapi Xin Er tak percaya dan justru kini malah mengurung Ye Chen di ruang bawah tanah. Di dalam ruang bawah tanah, Ye Chen menjelaskan tentang gunung 100.000 dan banyak hal aneh di dalamnya. Dan kini Nagata Isu mengerti mengapa tiba-tiba Nanming menjadi aneh seperti itu. Karena tekanan yang sangat kuat di sana mengakibatkan kebingungan spasial. Tak hanya itu, Ye Chen bertanya tentang pertempuran antara tubuh Xuanling dan pemuda misterius. Nagata Isu memberitahu tentang tubuh kekacauan dari garis keturunan yang sempurna. Dan menurut legenda, ada dua tubuh yang merupakan garis keturunan itu, yaitu pertama tubuh Yin asli dan kedua tubuh Yang asli. Tak berselang lama, datang Xin Er yang terpaksa meminta bantuan pada Ye Chen untuk menyembuhkan paman ketiga. Dan Ye Chen pun dibawa untuk bertemu dengan keluarganya. Sementara diketahui bahwa yang menyerang paman ketiga adalah keluarga Yang. Dan keluarga Yang sendiri telah bersekutu dengan istana darah. Tak hanya itu saja, ternyata Xin Er berasal dari keluarga Su. Dan keluarga Su sedang diserang oleh keluarga Yang. Dan beberapa tetua pun sedang membicarakan untuk pembentukan aliansi yang dianggapnya tak mungkin terjadi. Sesaat kemudian datang Ye Chen yang ditarik oleh Xin Er. Namun ketua Su menyadari tentang cincin giok Xuancang yang digunakan oleh Ye Chen. Dirinya pun menganggap jika Ye Chen adalah Tuan Suci Yan Huang. Tak berhenti sampai di situ, mereka pun segera meminta maaf. Terlebih lagi Xin Er yang sudah salah paham terhadapnya. Dan rupanya cincin itu adalah simbol jika Ye Chen sekarang dianggap keluarga Yan Huang, yang merupakan Tuan Suci Yan Huang generasi ke-99. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Ye Chen yang sedang mengobati paman ketiga dari Xin Er. Dan tak berselang lama, ketua Su pun terkejut karena ternyata Ye Chen bisa menyembuhkannya. Bahkan kini kultivasi paman ketiga sampai meningkat. Mereka semua segera berterima kasih kepada Ye Chen. Dan di malam harinya, Ye Chen sengaja pura-pura mabuk saat minum bersama. Ketika semua orang mulai lengah, ia pun berniat untuk kabur. Namun tiba-tiba datang ketua Su yang mengetahui hal itu. Sehingga Ye Chen pun terpaksa harus mengobrol dulu tentang aliansi keluarga Su dan Yan Huang. Meskipun Ye Chen sama sekali tak mengetahui tentang aliansi tersebut. Ketua Su menjelaskan bahwa sekarang Yan Huang juga sedang tidak baik-baik saja. Dan penyebabnya adalah orang yang sama, yaitu Istana Darah. Dan tak berselang lama datang Xin Er yang memohon agar Ye Chen mau membantu keluarga Su mereka. Ye Chen memberitahu bahwa aku menjadi Tuan Suci Yan Huang adalah ketidaksengajaan. Oleh karena itu, aku tak mungkin bisa membantu keluargamu. Sehingga Xin Er pun pergi dari sana, sementara Ye Chen melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan, Ye Chen dihadang oleh para pasukan dari keluarga Dongyang. Meskipun ia dikeroyok, tapi itu tak berarti apa-apa. Bahkan kini tetua keluarga Yang dibantai habis oleh Ye Chen. Tak berhenti sampai di situ, rupanya datang tuan muda yang bernama San Shao. Walaupun cuma berada di peringkat 53, tapi ia sangat sombong. Bahkan dirinya langsung menyerang Ye Chen saat itu juga. Meskipun sudah mengeluarkan semua kekuatannya, Ye Chen tetap santai. Dan kini San Shao dihajar habis-habisan sampai tersungkur. Kemudian Ye Chen segera pergi untuk melanjutkan perjalanan.
后会活着。龙，给我下去！ Di sisi lain, keluarga Su sangat senang karena Tuan Suci Yan Huang alias Ye Chen telah membantu mereka. Bahkan Ye Chen menghabisi para praktisi kuat dari keluarga Yang. Sehingga sejak saat itu, Ye Chen diburu oleh anggota keluarga Yang lainnya. Ye Chen terus berjalan untuk menghindari keluarga Yang. Tapi ia ketahuan saat melewati pos penjagaan. Dan kini mau tidak mau dirinya harus menghajar dulu pasukan di sana. Seorang tetua segera memanggil bantuan dengan sebuah suar. Kini lagi-lagi datang pasukan dan para tetua yang mengepungnya. Dan ternyata saat terakhir kali Ye Chen telah ditandai menggunakan darah Tuan Muda San Shao. Dikarenakan tak punya pilihan lain, Ye Chen pun terpaksa harus melawan mereka. Bahkan ia langsung membantai San Shao hanya dalam satu gerakan, sehingga membuat semua pasukan menjadi sangat terkejut. Karena Ye Chen telah membunuh Tuan Muda San Shao, kini semua pasukan kembali berdatangan. Sampai-sampai Ye Chen terkepung oleh para tetua. Dan Ye Chen pun langsung menggunakan serangan naga untuk melawan mereka. Ye Chen berhasil membunuh beberapa pasukan yang ada di sana. Tapi ia harus melanjutkan perjalanan terlebih dahulu. Dan kini para pasukan kembali lagi untuk mengejarnya. Akibat dari terbunuhnya Tuan Muda, kini nama Qin Yu alias Ye Chen semakin terkenal. Tak hanya didengar oleh keluarga Su saja, tapi juga terdengar sampai keluarga Tianzong. Sedangkan kini Ye Chen masih sibuk membantai semua pasukan yang terus berdatangan. Xin berpindah ke keluarga Dongyang. Di sana, ketua sekte sangat marah karena anaknya yaitu San Shao telah dibunuh oleh Ye Chen. Bahkan ia berniat untuk menyewa banyak murid peringkat atas demi memburu Ye Chen. Di sisi keluarga Tianzong, mereka sangat terkejut karena kini 9 murid sejati dari Istana Darah sedang memburu Ye Chen. Tak hanya itu, setengah dari murid peringkat di dalam daftar juga mau membunuhnya. Xin berpindah ke Cusuan yang tak sengaja mendengar berita tentang seorang pria yang menghabisi banyak orang. Dan Cusuan bertanya-tanya mengapa orang ini memiliki senjata yang sama seperti Ye Chen, yaitu pedang langit merah dan cambuk pengguncang jiwa. Kembali ke Ye Chen yang sedang memulihkan tubuh, dan ia bertanya pada naga Taisu mengapa tanda ini masih belum hilang, padahal Ye Chen telah membunuh San Shao. Naga Taisu menjelaskan jika sepertinya tanda ini akan hilang seiring dengan waktunya habis. Dan jika waktunya sudah habis, maka akan hilang sendiri. Tapi lagi-lagi datang para musuh yang kembali mencari Ye Chen. Dikarenakan Ye Chen merasa bosan, ia pun menghadapi mereka. Dan tanpa mereka duga, Ye Chen langsung menyerangnya secara diam-diam. Bahkan Ye Chen kembali merampas harta milik mereka semua. Tak berhenti sampai di situ, kini datang lagi puluhan orang yang memburu Ye Chen. Tapi hanya dalam sekejap, Ye Chen berhasil membantai mereka. Dan dirinya tak meninggalkan satu orang pun untuk kembali hidup-hidup. Di pagi harinya, semua orang semakin terkejut karena tadi malam Qin Yu alias Ye Chen kembali membantai orang lagi. Tak tanggung-tanggung, 30 murid terbaik di dalam daftar berhasil dibunuhnya hanya dalam sekejap. Sehingga membuat seorang tetua berjanji pasti akan membalas dendam pada Qin Yu. Kembali ke Ye Chen yang kini justru membuat semua orang kebingungan. Karena bukannya kabur, justru dirinya malah datang ke paviliun keluarga Yang. Bahkan Ye Chen langsung merampok beberapa paviliun dan kabur setelah membakarnya. Xin berpindah ke kediaman ketua Dongyang. Ia menjadi sangat marah karena 9 aula cabang kini telah dirampok oleh Ye Chen. Sedangkan tetua Istana Darah mencoba untuk menenangkannya.
Kembali ke Ye Chen yang telah menghajar beberapa murid peringkat terbaik. Dan diantaranya adalah peringkat 21, peringkat 31, dan peringkat 19. Bahkan dari peringkat 13 sampai peringkat 48 juga dilukai oleh Ye Chen. Sehingga para tetua di sana benar-benar tak percaya. Kemudian datang Huo Tianxia yang merupakan peringkat ke-9. Dan ia langsung menantang Ye Chen untuk bertarung. Sehingga saat itu juga terjadilah pertarungan di antara mereka. Ketika pertarungan berlangsung, Huo Tianxia merasa sangat sombong. Tapi Ye Chen justru menghajarnya sampai tersungkur. Dan saat Huo Tianxia kembali menghunuskan pedangnya, namun Ye Chen segera menyerangnya sampai membuat para tetua kebingungan. Karena bagaimana mungkin peringkat 9 juga mampu dibantai oleh Ye Chen. Scene berpindah ke mansion keluarga Tianzong. Di sana, Yun Er dan ketua Tianzong tak menyangka bahwa Ye Chen mampu membunuh Huo Tianxia yang berada di peringkat 9. Tak hanya itu, keluarga Su juga kembali dibuat terkejut. Terlebih lagi, mereka menganggap Tuan Suci Yan Huang ternyata sangatlah kuat. Sementara di tempat lain, ketua Dongyang justru semakin bertambah marah. Kembali ke Ye Chen yang kali ini dikepung oleh 8 murid sejati dari Istana Darah. Dan Ye Chen bertanya, manakah satu orang lagi karena seharusnya ada 9 orang. Tapi seorang pria menjawab, untuk melawanmu, maka tubuh asli Tai Yin tak perlu turun tangan. Tak mau berbasa-basi, mereka pun mulai menggabungkan formasi. Sedangkan Ye Chen terus menghalau semua serangan dari mereka. Dan ia menggunakan teknik lubang hitam untuk melancarkan serangan mendadak. Setelah 7 orang berhasil dikalahkan, tiba-tiba saja muncul tubuh asli Tai Yin. Dan saat itu, Naga Taisu mengingatkan agar Ye Chen berhati-hati, karena tubuh Tai Yin memiliki kekuatan yang luar biasa. Meskipun begitu, Ye Chen tetap tak peduli, karena bagaimanapun juga, ia tak merasa takut sedikit pun. Sehingga pertarungan di antara mereka tak bisa terhindarkan. Ketika pertarungan berlangsung, tubuh Tai Yin mengeluarkan badai yang sangat besar. Begitu pula dengan Ye Chen yang langsung menghempaskan serangannya. Bahkan adu kekuatan itu sampai membuat tubuh Tai Yin terkejut. Karena ternyata Ye Chen bisa menggunakan teknik ruang angkasa. Dikarenakan sangat kesal, tubuh Tai Yin mulai menggunakan teknik misterius. Dan ternyata serangan darinya membuat luka di tubuh Ye Chen tak bisa pulih. Sedangkan Ye Chen membalasnya dengan kekuatan jari teknik kekacauan. Namun ternyata serangan dari Ye Chen tak berpengaruh sedikit pun. Karena tubuh asli Tai Yin memiliki kekuatan langit dan bumi. Bahkan ditambah lagi dengan kekuatan Yin itu sendiri. Sehingga Ye Chen terpaksa harus mundur terlebih dahulu. Walaupun sudah menggunakan teknik lubang hitam, rupanya tubuh Tai Yin mampu mengejar Ye Chen. Dan Ye Chen cukup terkejut karena tubuh Tai Yin bisa melakukan perpindahan ruang. Dan karena tak punya pilihan lain, Ye Chen pun mengeluarkan tungku spiritual untuk menekan dirinya. Setelah itu, Ye Chen pun bersembunyi di sebuah tempat makan. Dan lagi-lagi semua orang memperbincangkan tentang dirinya. Karena setelah ratusan pertarungan, ia masih bisa lolos dari buruan semua orang. Lalu saat Ye Chen sedang asik makan, tiba-tiba ia didatangi oleh seorang pria. Dan rupanya pria ini adalah Qin Yu yang asli. Sehingga Ye Chen pun meminta maaf karena telah menggunakan namanya. Meskipun begitu, Qin Yu tak terlalu peduli. Dan ia mengajak Ye Chen untuk bertemu dengan gurunya. Yang ternyata gurunya itu adalah Du Guao. Ye Chen tentu sangat terkejut karena senior legendaris ini ada di hadapannya. Apalagi senior Du Gu telah mengetahui identitas asli Ye Chen. Bahkan ia bertanya tentang Nanming Yusu dan juga batu misterius.
Ye Chen menjelaskan semua kejadian yang telah ia alami bersama senior Nanming. Tapi ketika diberitahu tentang informasi, Ye Chen jadi terkejut. Karena rupanya batu misterius itulah yang membuat kota Tianlong hampir hancur. Kemudian senior Dugu meminta bantuan Ye Chen untuk menjaga Biao. Karena Biao adalah anak dari teman dekatnya yang telah mati. Tetapi Ye Chen menolak karena ia harus melanjutkan perjalanan. Namun ketika Ye Chen hendak pergi, senior Dugu justru mengancamnya. Dan karena tak punya pilihan lain, Ye Chen pun terpaksa harus menerima tugas itu. Apalagi Ye Chen juga telah menggunakan nama muridnya, yaitu Qin Yu. Setelah itu, Ye Chen segera pergi ke Gua Dewa untuk melindungi Biao. Karena sebentar lagi Gua Dewa akan dibuka. Tapi di tengah jalan, Ye Chen melihat dua murid dari sekte Qingyun. Ye Chen awalnya ingin balas dendam, tapi ia mengurungkan niatnya. Karena mereka berdua bukan lagi murid dari sekte Qingyun. Dan ternyata mereka telah dihajar oleh inang naga sekte Qingyun bernama Lu Hao. Setelah Ye Chen melanjutkan perjalanan, akhirnya ia pun tiba di Gua Dewa. Dan rupanya banyak orang dari wilayah Nanchu datang ke sini. Begitu pula dengan Biao, keluarga Tianzong, dan Istana Darah. Tak berselang lama, pintu gua tiba-tiba mulai terbuka. Dan saat anggota Istana Darah hendak masuk, Ye Chen pun menyerangnya. Bahkan, Ye Chen menggunakan satu klonnya untuk melawan mereka agar tak masuk ke dalam gua. Kemudian, Ye Chen mempersilahkan beberapa orang untuk masuk. Sedangkan yang lainnya seperti sekte Zhengyang ia larang sesuka hati karena Ye Chen beralasan jika ia tak suka dengan gaya rambut mereka. Dikarenakan sangat marah, tetua sekte Zhengyang pun menyuruh semua murid untuk menyerang Ye Chen. Tapi Ye Chen secara tiba-tiba menyerangnya dari arah belakang. Bahkan ia menghajar semua muridnya hanya dalam sekejap. Beberapa waktu berlalu, Istana Darah dan sekte Zhengyang berhasil mengalahkan klon milik Ye Chen. Tetapi saat mereka hendak masuk, tiba-tiba saja Ye Chen yang asli justru langsung menghajar mereka. Tak hanya itu, beberapa keluarga jahat lainnya juga terus dihadang oleh klon milik Ye Chen. Mereka semua tentu sangat kesal, apalagi saat melihat Ling Hao dan Biao boleh masuk. Sedangkan di sisi lain, Ye Chen yang asli melihat ada pertarungan dari kejauhan. Dan ternyata itu adalah Ning Xuang melawan Huo Jun. Diketahui Huo Jun adalah tubuh Tai Yin yang melawan Ye Chen sebelumnya. Sedangkan Ning Xuang adalah tubuh Xuan Ling atau tubuh spiritual. Sehingga mereka berdua selalu bermusuhan. Setelah itu, Huo Jun dan Ning Xuang mendapatkan laporan dari anggotanya masing-masing. Jika Qin Yu alias Ye Chen telah melarang mereka untuk masuk. Bahkan beberapa murid juga sampai dibunuh olehnya. Mendengar hal itu, Huo Jun pun menjadi sangat kesal. Sehingga mereka pun mulai mencari keberadaan Ye Chen. Sedangkan Ye Chen sendiri harus menjalankan tugasnya untuk melindungi Biao. Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.